siang semuanya. Saya Kak Ros, ini Daniel. Kita berdua akan menemani Anda di acara Rumpi. Wow, seru sekali ya, rame sekali hari ini ya. Supaya semakin ramai hari ini, kita awali di pojokan dulu tentunya untuk membahas berita-berita yang ramai yang lagi menjadi pusat perhatian publik, yang menjadi highlight baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Apa beritanya? Ini dia untuk Anda. Langsung kita menuju ke bidang tamu berita yang pertama. Nah ini kemarin-kemarin memang juga menjadi pusat perhatian publik ya. Banyak statement-statementnya yang kemudian dicuplik, diwawancara di berbagai kesempatan. Ada postingan-postingan yang kemarin juga sempat kita bahas di pojokan. Kali ini kita datangkan langsung untuk kita tanya-tanya ya. Untuk mengklarifikasi lebih detail lagi. Ada kakaknya Virgon, ada Feby dan juga mamanya, Mama Eva ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu profilnya berikut. Feby Carol, kakak dari penyanyi Virgon kelahiran 1982 ini menjadi sorotan sejak memposting foto dan menyebut akun Inara dengan caption sok suci hingga disebut netizen ikut campur masalah adiknya. Sebelumnya, sang ibu Eva Manurung pernah disebut netizen membela anaknya yang diduga berselingkuh dengan perempuan berinisial T yang diposting Inara pada 24 April lalu. Pada 4 Mei, Virgon pernah menggugat cerai Inara, namun gugatan itu dicabut hingga Inara mendaftarkan gugatan cerai pada 22 Mei. Perempuan yang melepas cadar untuk menghidupi anaknya ini kerap dipuji netizen hingga menjadi brand ambasador klinik kecantikan, namun diduga disindir sang kakak ipar yang menyebut kacang lupa kulit diungkit pembiayaan sakit ginjal yang pernah dialami Virgon hingga dituding memberi nafkah kepada sang mertua hanya sebesar 2,7 juta. Siapakah kacang lupa kulitnya yang disindir oleh Feby? Benarkah Eva Manurung tak memberi restu sejak awal pada hubungan Virgon dan Inara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan ini ada Feby Carol dan ada mamanya Virgon ya, Mama Eva. Apa kabar? Mama udah sehat belum, Ma? Lumayan sehat. Mama batuk-batuknya viral juga loh itu. Gitu. Udah sehat belum sekarang? Sehat. Ya lumayan sehat. Kan biasanya kemarin ngomongnya katanya kalau stres itu makin parah gitu ya ininya. Sekarang udah mendingan kah? Mendingan di tempat-tempat lain juga kan mendingan sehat. Alhamdulillah ya sudah membaik ya. Walaupun ini kasus masih terus ramai diperbincangkan ya Mama. Dan ini sekarang kakaknya Feby yang tidak mau tinggal diam ikut bersuara gitu ya. Speak up aja. Ikut speak up gitu ya. Ini ada cuplikan yang kita juga mau tanya langsung gitu ya tentang Inara dan Virgon. Ada videonya terutama mengenai masalah bulanan gitu ya. Dan, statement mengenai harus tahu diri begitu. Kita lihat yang berikut. Saya mau nanya ke Feby sekarang. Feby, ya mungkin ini bukan masalah nominal, tapi kenapa kemudian ini menurut Feby menjadi penting juga itu untuk dijelaskan gitu? Sebenarnya bukan perkara nominal, Iya. memang kita ada kesepakatan pada saat itu untuk berapa yang diberikan ke orang tua. Tapi aku di sini bahas bukan masalah itu. Tapi kalaupun memang ada hal-hal yang bersifat urgent, seperti sakit gitu, terus seperti kan namanya wanita, namanya seorang ibu, mungkin dia juga butuh healing, terus juga ada kebutuhan-kebutuhan seperti kayak ke dokter dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya nggak usah dipersulit ya. Ibaratnya kasihlah kalau memang kalian dikasih berkat lebih ke orang tua, apa sih salahnya untuk berbagi lebih. Mbak Feby bisa mengatakan yang dipersulit gitu. Siapa sebetulnya yang mempersulit dan taunya dari mana kalau itu dipersulit? Kan aku tahu segala sesuatu mengenai keuangan adikku itu kan memang semuanya yang manage itu dia. Jadi apapun itu adikku memang nurut sama Menteri Keuangan lah. Gitu. Begitu. Jadi Virgon yang ngomong bahwa enggak, segala sesuatu memang adik saya kalau Menteri Keuangan bilang begini, adik saya ikut. Oke, adik saya nggak mau berdebat, nggak mau repot, nggak mau pusing. Apa bilang Menteri Keuangan A, B, C, D, dia iya, setuju. Oke, jadi nurut. dengar langsung dari Virgon bahwa nggak keluar. Bukan dengar, aku kan ada di situ bagian. Aku sering di hampir setiap part aku ada. Jadi memang aku dari awal sudah diletakkan bersama mereka untuk membantu dalam hal apapun dan juga ditaruh juga dalam masalah apapun dari awal. Maksudnya ditaruh tuh gimana? Ditaruh tuh suka nggak suka, aku diikut sertakan. Tolong bantu kami,
tolong ini kami, tolong kasih masukan kami, semuanya memang aku. Jadi minta saran gitu ya? Semuanya apapun Oke. itu, dari keuangan, dari awal kan memang aku yang ditaruh untuk bantu mengatur juga, ini gimana sih Kak, mereka suka datang ke aku. Jadi mengenai masalah tadi ya, selain di luar uang bulanan, kalau ada kebutuhan yang mendesak tidak keluar itu, Feby yakin betul bahwa itu karena Inara gitu. Maksudnya jangan dipersulit dan jangan menghalangi dan harus bijaksana dalam mengatur segala sesuatu keuangan. Mana yang skala prioritas, mana yang memang tidak penting. Seperti liburan buang uang 2 hari, 50 juta lebih menurut saya itu too much. Oke. Kenapa nggak hal-hal yang orang tua sakit atau yang urgent yang untuk kepentingan sosial, yang memang untuk kepentingan bersama, kenapa nggak itu lebih prioritas? Itu aja sih. Nah, apa sih tanggapan Inara soal itu ya? Gitu. Kita lihat di podcastnya Denny Sumargo ya. Ah, bukan, di mana? Oh, ada. Ini tanggapannya Inara mengenai itu, apa jawabannya? Kita lihat yang berikut. Dia Menteri Keuangan, tapi bukan presiden gitu. Menyiratkan bahwa ya itu juga dibicarakan oleh mereka berdua gitu. Pernah nggak sih ditanya langsung gitu, maksudnya ke adik kamu Pernah. Virgon Jadi gitu? gini, segala sesuatu apapun itu, semua itu yang mengatur secara langsung adalah istrinya. Virgon bilang gitu? Adik saya bagaimana istrinya membawa kemana, ACC. Istrinya. Jadi karena kurang lebih gini, ikatan suami takut istri lah ya. Oh gitu. Seperti itu kurang lebih. Tapi sebelum nikah nih, sebelum nikah, Virgo kan juga udah nyanyi-nyanyi gitu Oh, ya. udah. Dulu tuh gimana dia kalau sama keluarga sama mama tuh gimana? Dulu kan semuanya kan aku yang ngatur. oh. Semuanya aku yang ngatur keuangan, ada juga tabungan yang aku simpen keep gitu untuk mungkin keperluannya nanti atau kita mau nabung untuk beli apa misalnya rumah atau apa gitu kan aku bantu untuk ngatur. Setelah nikah ya aku tahu diri dan aku nggak mau mencampuri. Ada yang harus aku ikut, ada yang enggak. Jadi dari dulu itu memang Virgon itu tidak pernah mengatur keuangannya sendiri. Dia memang tipikal yang by system, jadi dia segala sesuatu dia udah mengikuti aja. Oh gitu, Jadi ikut aja. aku yang memang ya dia di keluarga ngikut aja, kita dominan memang. Dan dapat istrinya juga dominan, makanya dia nurut gitu. Gini. Jadi waktu belum nikah kakaknya sama ibunya yang dominan. Ya pastilah, namanya dia anak bontot. Aku anak pertama, aku handle semuanya kan. Tapi dulu tuh sistemnya gimana sih kalau boleh tahu ya? Kan memang honornya diurus misalnya untuk investasi, untuk tabungan dan lain sebagainya. Tapi dia itu biasanya apa? Kalau kebutuhan dia minta atau dia bisa ambil sendiri atau gimana? Enggak, jadi kalau misalnya kayak gaji dia dapat berapa ya itu hak dia ya. Misalnya dia mau pakai apa, keperluannya dia. Tapi kadang-kadang uang digital itu kan juga turun seperti 3 bulan sekali gitu ya kurang lebih. Royalti gitu nah, ya. Iya seperti itu. Nah itu mungkin yang disisihin yang aku bantu atur gitu aja. Jadi dia sendiri sebetulnya kalau dulu sebelum nikah juga ada tuh pegangannya juga ya? Ada tapi nggak sebanyak yang sekarang lah. Jadi ada kemungkinan pada saat menikah pun sama kurang lebih? Dari pas nikah itu kan memang kondisinya walaupun dia sudah terkenal tapi masih tahap yang masih merintis lah ya. Awal-awal pernikahan. Iya, kan dulu juga belum solo. Iya, awal-awal pernikahan. Jadi masih pegang uang juga terbatas pada saat itu. Kalau sekarang kan Tuhan udah kasih berkatnya lebih. Maksud aku kenapa sih? Apa salahnya berbagi gitu? Udah pernah diomongin belum nikah Virgon? Udah pernah, tetapi bosen. tetapi istrinya punya role sendiri. Oh, itu gitu. kata Virgon? Enggak, memang kita diskusi memang sebenarnya hal itu sebelum adanya kasus ini, sebelum adanya permasalahan mereka, jauh sebelumnya memang kita sudah ada tanda-tanda masalah keuangan begitu. Oh, mereka berdua atau enggak, di luar kasusnya mereka berdua. Antara yang keluarga. sekarang permasalahan mereka berdua kan ada orang ketiga, ada begini, begitu. Di luar itu kami melihat aku dan ibu dan itu ada masalah yang kita nggak bisa selesaikan sampai maksimal. Itu adalah masalah keuangan terus terang. Jadi masalah keuangannya itu antara Inara dan Virgon atau mereka berdua dengan keluarga? Dan keluarga lebih ke kami. Untuk kami, untuk kebutuhan apa yang kami rasa kami diperlakukan kurang. Seperti itu. Dan itu Mbak Feby dan Mama Eva menganggap bahwa itu juga yang menjadi ganjalan di hati Virgon. Iya, dari beberapa tahun kan memang itu. Cuma kami tidak berani untuk bicara untuk lebih luasnya karena kita menghargai. Jangan sampai kita jadi kompor gitu kan. Jadi ikut ngomongin yang nggak benar terus yang tadinya mereka baik-baik jadi tidak baik. Tapi Virgon sendiri pernah mengeluh kah? Dia sendiri tahu kok
karakter istrinya soal uang? Tahu. Tahu. Tapi dia pernah mengeluh, pernah tapi cerita. dia ya gimana namanya udah menikah. nikah, ya, sepaket apapun itu sudah diterima. Dalam gitu. Jadi ibaratnya. intinya dari pihak keluarga itu sebenarnya karena melihat Virgon kok terlalu dipojokkan gitu, ingin mengimbangi berita begitu bahwa sebenarnya masalah mereka tuh kompleks. Kompleks, tapi ini kan kita bahas lagi soal keuangan nih. Belum masalah yang lain, ada part-part yang lain banyak. Kenapa ini dari Mbak Feby dan Mama Eva merasa perlu untuk speak up di masalah ini? Karena apa tujuannya? Karena tujuannya gini, kamu jangan ingin terlihat kamu seolah-olah hanya kamulah yang di sini yang terluka, yang baik, yang tidak ada sama sekali minus. No, saya kalau bicara apa yang saya lihat benar, saya setuju. Tapi apa yang saya lihat dan itu menjadi ganjalan untuk kami, mohon maaf, kami boleh dong berbicara karena kan kami memang satu keluarga. Oke, baik. Nah ini di tengah kayak kita kalau lihat secara media kan Virgon sekali ngomong gitu ya, habis itu udah gitu. Tapi kalian masih berkomunikasikah dengan Virgon? Terakhir masih dong, masih. Tapi ya? terakhir yang pas pos-pos itu mungkin 10 hari atau 12 hari yang lalu. Kalau ibu lebih sering lagi. Maksudnya aku terakhir 12 hari yang lalu, mungkin dia beberapa hari yang lalu. Mama lebih sering. Ya. Mama terakhir ya, ini kan kemarin yang menjadi sorotan akhirnya Mama dan juga Kak Feby gitu. Virgon komentar apa melihat ini? Nggak ada sih, cuman kalian dua-dua, aku tahu kalian seperti ini untuk saya. Cuman yang saya minta di sini, aku nggak bisa terlalu banyak bicara. Aku doakan saja aku. Doa kalian yang terpenting untuk aku. Itu komentar Virgon ya. Sebenarnya bukan dia nggak mau berbicara, tapi lebih kepada aku nambahin ya, dia menjaga untuk anak-anak. Untuk supaya tidak keluar kata-kata yang tidak enak didengar nantinya. Lebih ke nggak mau melukai perasaan anak-anak, itu aja sih. Tapi pada waktunya nanti dia akan bicara yang sesungguhnya. Oke. Nah ini kita mau klarifikasi juga nih postingannya Feby soal kacang lupa kulit gitu, kisah mengenai pengobatan ginjal dan lain sebagainya. Ini kita agak bingung nih kan, jangan jadi manusia bro gitu kan. Terus tag-nya ke Virgon juga, ke Inara juga. Sebenarnya ditujukan ke siapa sih sindiran kacang Gini, lupa kulit ini? Sebagai seorang kakak yang selama ini diikutsertakan, yang selama ini banyak membantu, yang selama ini mereka membutuhkan aku. Jadi aku memang saat itu kondisinya lagi kurang mungkin dia nerimanya juga, ini untuk Virgon dulu ya, nerimanya juga dalam kondisi yang kurang baik, aku juga dalam kondisi yang kurang baik, niat aku di situ baik, aku memberitahu, aku mengarahkan dia, kasih tahu jangan begini, jangan begitu, dan sebelumnya juga kita ada komit untuk melakukan sesuatu gitu, planning begini-begini, tapi mungkin akunya kecepetan gitu, jadi akunya lebih push dia, karena aku biasanya kan emang orangnya cepat, jadi kalau kita begini-begini ngapain sih nanti, ntar, akhirnya jadi lupa gitu. Jadi aku mau begitu kita komit, begitu kita punya plan gitu, terus kita langsung action gitu. Itu aja sih mungkin dalam kondisi. Tapi jadi intinya untuk mereka berdua. Makanya aku kita berdua untuk mereka berdua. Ya, sebagai seorang kakak beradik pun juga ada ini korsletnya juga ya. Iya pasti lah. Pasti. Jadi lebih ini emosinya lebih ke arah Virgon. Berdua. Kenapa Inara kena juga? Ya karena memang masalah yang tadi seperti itu kan ada banyak, memang ada. Ya kalau ini konteksnya masalah ginjal ini kenapa Inara bisa? Kalau ginjal itu memang untuk adik saya, kan dia memang punya riwayat batu ginjal. Jadi maksud aku tuh gini, harus care, harus peduli sama orang tua. Jangan kacang lupa kulit, maksudnya tuh kamu kan sampai saat ini kita kan mengantarkan kamu. Sampai saat ini itu pengorbanan, jangan tiba-tiba sekarang udah enak, terus kamu sama istri, terus punya kehidupan sendiri, terus kitanya juga kadang-kadang jujur, sorry, agak terlupakan ya gitu. Ya mungkin faktor karena karena kurang bijak untuk mengelola keuangan, jadi kena dampak. Siapa yang kurang bijak? Ya istrinya lah. Istrinya. Kalian nggak pernah menyalahkan Virgon bahwa Virgon sebagai kepala rumah tangga ya, itu tetapi juga. itulah dia menyerahkan penuh segala sesuatu, pemasukan, income apapun, soal apapun, dia serahkan penuh, bentuk dia ketaatan, dia taunya kerja cari duit, hasil disetor. Apa? Oh iya ya udah yang. Oh oke. Apa? Oh iya udah kasih yang. Oke, ya udah yang. Selalu begitu. Dia nggak pernah, walaupun itu salah dia nggak mau meluruskan. Jadi walaupun salah dia nggak mau meluruskan.
gitu Enggak, kan. model pribadinya agak cuek kekurangannya. Dia cuek. Cuek jadi Aduh Dede jangan ribut-ribut. Suka begitu. jadi gitu. Jadi dia menyerahkan penuh. Oh. Nah, jadi tergantung Menteri Keuangan lah, mudah atau tidak dikeluarkan segala sesuatunya, begitu. Virgo, ya itu dia makanya di sini aku. Jadi ada salahnya Virgon juga sebetulnya. Ya dua-duanya harus lebih introspeksi, memperbaiki diri itu intinya. Oke. Yang berikut ini ada artikel yang kita juga mau tanya ya. Virgon selingkuh. Feby mengingatkan Inara Rusli introspeksi diri. Nah ini kan cuma headline ya. Ya. Tapi sebenarnya kita mau tanya ke Feby sebenarnya ketika keluar berita dan bahkan di dalam press conference pun Virgon mengatakan bahwa ya salah dia bahwa dia tidak segera menyelesaikan malah lari ke hal yang lain. Kenapa kemudian benarkah kamu mengatakan bahwa Inara Rusli juga perlu introspeksi diri? Kenapa Inara yang harus introspeksi diri? Sebenarnya gini, Jawabannya selain berikut. Tetap di Robi.